warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Adi Farhan. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Bawai Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau pengenalan mengenai audit. Pengertian auditing. Auditing adalah pengumpulan dan penilaian hasil bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan sudut kesesuaian antara informasi itu dan syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada poin penting dari pengertian audit. Yang pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Dalam melakukan pemeriksaan, akuntan publik berpedoman pada SPAP. Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh, pemeriksaan harus dipimpin oleh seorang yang bergelar akuntan dan mempunyai izin praktik sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan. Lalu yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik independen berarti tidak mempunyai kepentingan tertentu dari perusahaan tersebut. Maka akuntan publik tersebut akan bersikap adil untuk pengumpulan bukti dan informasi. Yang keempat, tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan SAK, ditetapkan secara tetap dan tidak mengandung kesalahan terhadap isi laporan. Lalu selanjutnya ada perbedaan audit dan akuntansi. Auditing memiliki sifat mendalam, karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan sub buku besar. Sedangkan akunting mempunyai sifat konstruktif, karena disusun mulai dari bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan sub buku besar. Akunting dilakukan oleh pegawai akuntansi perusahaan dengan tujuan pada standar akuntansi keuangan atau ETAP atau IFRS. Sedangkan auditing dilakukan oleh financial audit dengan bertumpu pada standar profesional akuntansi publik, pada etik profesi akuntan publik, dan standar pengendalian mutu. Jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit operasional, yaitu menguji efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode aktivitas organisasi untuk memperoleh saran dan lebih menyerupai konsultasi manajemen. Lalu yang kedua ada audit ketaatan, menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti langkah aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada audit laporan keuangan, yaitu menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan syarat tertentu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis auditor. Yang pertama ada kantor akuntan publik, mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan perusahaan besar atau seringkali disebut dengan auditor eksternal. Lalu yang kedua ada auditor internal pemerintahan, yaitu tugasnya mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Lalu ada auditor badan pemeriksaan keuangan, yaitu mengaudit informasi keuangan dari berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. Lalu yang ketiga ada audit pajak, yaitu menentukan apakah SPT sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Lalu yang terakhir ada audit internal. Audit bagi manajemen tetap tidak selalu independen selama masih ada hubungan pemberi kerja. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengenalan audit. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profesi CPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.